warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Susanti dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Paletehan. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul yang terdiri dari bagian keras ini dibentuk oleh tulang dan bagian yang lunak di sini ini dibentuk oleh otot-otot ligamentum yang berfungsi untuk membentuk lapisan dalam jalan lahir, menjaga genitalia agar tetap berada pada posisi normal pada saat hamil ataupun masa nifas, dan berperan dalam kelahiran plasenta. Bagian keras panggul atau tulang panggul merupakan suatu corong. Di sini, ini adalah corong. Bagian atasnya yang lebar, yang ini disebut dengan pelvis mayor atau panggul besar yang berfungsi mendukung isi perut, terdiri dari 4 tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha. Di sini ada tulang selangkangan atau osakum, dan ada tulang tungging atau oskokugis. Bagian panggul kecil disebut dengan pelvis minor, berfungsi untuk menyangga genitalia dan menentukan jalan lahir. Ini ada anatomi kepala bayi. Di sini adalah frontal, parietal, oksipital, temporal, zigomatik, maksila, mandibula. Oke, adapun mekanisme tentang persalinan adalah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah engagement. Engagement adalah di mana kepala bayi itu memasuki pintu atas panggul. Pintu atas panggul, posisi kepala adalah sinclistimus, di mana sutura sagittalis itu disejajar dengan sumbu jalan lahir, dan karena adanya dorongan atau hiis, kepala akan turun. Nah, setelah kepala turun, di sini terjadi langkah kedua, yaitu descent atau penurunan. Di sini terjadi asinclistismus anterior, di mana sutura sagittalis mendekati promontorium. Kemudian kepala akan semakin turun karena adanya kontraksi, dan terjadi perubahan, yaitu di mana kepala mendekati simfisis yang disebut dengan asinclistimus posterior. Nah, setelah terjadi asinclistismus posterior, terjadilah langkah ketiga, yaitu fleksi. Fleksi di sini terjadi dagu mendekati dada, dan di sini kepala sudah mencapai oksiasdika atau kepala tertahan. Dan kemudian harus terjadi langkah keempat, yaitu putaran paksi dalam atau rotasi internal. Kepala akan mengalami putaran paksi dalam sehingga yang tadinya posisi ubun-ubun kecil di pinggir itu menjadi di depan atau di tengah anterior, seperti ini. Ubun-ubun yang ini tadinya seperti ini minggir ke kiri. Setelah terjadi putaran paksi dalam, maka kepala atau ubun-ubun bayi itu akan berubah menjadi ke depan di tengah anterior. Di sini ubun-ubun. Setelah itu terjadi langkah kelima, ekstensi. Di sini terjadi yaitu dagu menjauhi dada. Lahirlah kepala dari ubun-ubun kecil, dahi, mata, hidung. Nah, seperti ini. Lahirlah dahi, mata, hidung, ubun-ubun kecil. Lahirlah kepala. Setelah itu terjadi putaran paksi luar, di mana bayi akan menyesuaikan sumbu badan janin sendiri. Nah, di sini bayi akan menyesuaikan badan yang akan keluar dengan putaran paksi luar. Di sini akan menyesuaikan badan yang akan keluar.
Yang ketujuh, terjadi eksklusi. Eksklusi adalah lahirnya janin berturut-turut. Yang pertama adalah bahu anterior. Nah, anterior. Kemudian bahu posterior. Dan terjadilah mekanisme atau penurunan kepala. Lahirlah seorang bayi.